Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor Thailand yang dirilis pada tahun 2004, berjudul Shutter. Film ini menceritakan tentang seorang fotografer bernama Tan yang menemukan bayangan aneh dalam setiap fotonya setelah menabrak seorang gadis dalam kecelakaan mobil. Tan dan kekasihnya Jin yang berada di dalam mobil saat kecelakaan malah memutuskan untuk kabur dari tempat kejadian, meninggalkan korban yang mereka pikir sudah tak bernyawa lagi. Semenjak saat itu, Tan mulai merasa kalau tengkuknya sedikit berat, dan dia yakin bahwa apa yang menimpa dirinya berhubungan dengan dunia mistis. Tapi dokter yang memeriksanya sama sekali tak menemukan hal aneh. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali saat Tan dan Jin baru saja pulang dari pernikahan salah satu teman mereka yang bernama Ton. Dalam perjalanan pulang menggunakan mobil, mereka tak sengaja menabrak seorang wanita hingga terkapar di tengah jalan. Namun bukannya menolong, mereka berdua malah memutuskan untuk kabur, meninggalkan korban yang sudah tak bergerak lagi. Di hari berikutnya, Tan yang bekerja sebagai fotografer mulai mendapat gangguan yang kemungkinan dari korban yang mereka tabrak di malam sebelumnya. Saat kembali ke apartemen, Jin mempertanyakan tentang sikap Tan yang seperti tak pernah terjadi apa-apa, membuat mereka berdua mulai sedikit bertengkar. Apalagi Jin lah yang menyetir mobil tersebut, membuat dirinya terus merasa bersalah hingga tak bisa tidur dengan tenang. Setelah Jin pergi, Tan berniat untuk mengambil hasil foto di sebuah studio foto. Namun anehnya, seluruh foto yang ia ambil malah rusak hingga membuat Tan bingung bagaimana cara ia mengatakan ke pelanggannya. Di malam hari saat mereka bertemu kembali, Jin mulai merasa kalau apa yang telah terjadi pada mereka merupakan ulah dari wanita yang ia tabrak sebelumnya. Namun lagi-lagi, Tan berusaha menenangkan kekasihnya itu. Keesokan harinya, Tan dan Jin kembali melewati jalan tempat mereka menabrak si wanita. Namun anehnya, petugas yang tak tahu kalau mereka berdualah yang terlibat dalam kecelakaan itu memberitahu bahwa tak ada korban jiwa. Mendengar itu, Tan pun menelpon beberapa temannya untuk memeriksa rumah sakit terdekat. Dan yang lebih aneh lagi, tak ada laporan kecelakaan di malam mereka menabrak si wanita misterius. Sambil terus mencari tahu tentang apa yang terjadi pada mereka, Jin tak sengaja melihat sebuah majalah yang mengangkat tentang foto hantu. Tanpa berpikir panjang, Jin mengajak Tan untuk bertemu dengan bos majalah tersebut. Bos majalah pun berkata jujur kalau majalah yang dia terbitkan merupakan karangan dan hanya sebuah manipulasi Photoshop saja. Namun, semua itu didasari karena sebenarnya dia juga mempunyai koleksi foto asli yang menangkap beberapa penampakan. Dan kemungkinannya, apa yang terjadi pada Tan dan Jin merupakan sebuah tanda atau pesan dari si arwah. Beberapa hari setelahnya, karena merasa kepala bagian belakangnya semakin sakit, Tan pun pergi ke rumah sakit. Namun anehnya, dokter memberitahu kalau hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tan dalam keadaan baik-baik saja. Lalu ketika beristirahat sendirian, Tan mendengar suara aneh di ruang tamu. Saat diperiksa, ternyata di sana sudah ada Ton yang terlihat seperti ketakutan sambil menanyakan foto yang Tan tak ketahui. Ketika berusaha menenangkan sang sahabat dan ingin meminta bantuan, Ton tiba-tiba menghilang begitu saja.
Di sisi lain, Jin pergi ke sebuah ruangan untuk mencari petunjuk. Di sana, ia melihat sebuah foto tentang seorang wanita bernama Natri yang sedang mendapat penghargaan. Kembali ke Tan yang bergegas ke rumah Ton untuk memeriksa keadaan temannya itu. Namun baru saja tiba di sana, ia melihat sendiri bagaimana temannya itu mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari balkon. Setelah kejadian itu, sambil menangis istri Ton pun bercerita kalau sudah beberapa hari sang suami merasa seperti dihantui, dan dua teman lainnya yang ada di pernikahan Ton juga berakhir tragis karena mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang sama. Setelah itu, saat berada di dalam mobil, Jin berusaha menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa Natri sebenarnya. Tan pun akhirnya bercerita kalau dulu ia dan Natri bertemu di kampus. Natri adalah wanita pendiam yang dianggap aneh oleh mahasiswa lain dan tak mempunyai teman selain Tan. Suatu ketika, kedekatan mereka membuat Tan dan Natri pun menjalin hubungan yang lebih serius. Namun Tan meminta agar hubungan mereka dirahasiakan. Walau begitu, Natri sangat menyayangi Tan sampai-sampai ia rela memberikan apapun yang Tan minta. Hingga suatu ketika, Ton dan kedua teman lainnya melakukan sesuatu pada Natri yang membuat Tan sangat marah padanya. Dan setelah pertengkaran itu, Natri pun menghilang begitu saja tanpa kabar. Beberapa hari berlalu, setelah mendapat informasi dan bujukan dari Jin, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke rumah Natri. Lalu karena merasa ada yang janggal, Tan dan Jin pun memeriksa kamar Natri. Dan di sanalah mereka melihat kalau sebenarnya Natri memang telah tiada. Dan sang ibu yang begitu menyayanginya sama sekali tak berniat untuk mengkremasi sang anak. Mendengar itu, Tan akhirnya memberikan beberapa foto yang menangkap penampakan Natri di kampus dan mengatakan kalau arwah sang anak masih belum bisa tenang dan masih bergentayangan karena belum dikremasi dan disempurnakan. Dan singkat cerita, jasad Natri akhirnya didoakan sebelum dikremasi. Salah seorang kerabat Natri memberitahu kalau semenjak pulang dari kampus, Natri tiba-tiba mengurung dirinya di kamar sampai pada akhirnya ia ditemukan overdosis dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun ketika sadar kembali, Natri malah memutuskan untuk terjun dari atap rumah sakit. Semenjak saat itulah, sang ibu juga mulai kehilangan akal sehatnya dan tak mau bergaul ke tetangga sekitar. Di tengah percakapan, Tan kembali mendapat teror dari Natri. Bahkan sampai apartemen pun, Natri malah semakin menghantuinya. Sampai suatu ketika, Tan yang ketakutan mencoba kabur melalui tangga darurat. Namun Natri yang terus mengejarnya berhasil membuat Tan terjatuh hingga terluka cukup parah. Saat sadar kembali, Jin berusaha menenangkan Tan, lalu memberitahu kalau Natri akan dikremasi keesokan harinya. Dan demi menghormati mendiang Natri, Tan dan Jin pun datang ke ritual kremasinya. Beberapa minggu berlalu. Setelah selesai dengan kremasi Natri, kehidupan Tan dan Jin pun mulai kembali seperti semula. Sampai suatu ketika, Jin tak sengaja melihat foto yang memperlihatkan arwah Natri sedang menuju ke sebuah lemari. Merasa curiga, Jin pun memeriksa lemari itu dan mendapati kalau ada sebuah negatif film yang ternyata berisi gambar Ton dan kedua teman lainnya sedang melakukan hal yang membuat Natri menjadi trauma. Dan yang lebih parahnya lagi, Tan sama sekali tak berbuat apa-apa dan malah mengambil gambar Natri yang sedang dieksekusi menggunakan kamera yang Natri belikan. Mengetahui itu, Jin pun menjadi kecewa pada Tan, lalu ia memutuskan pergi dari sana. Dalam rasa bersalah itulah, Tan pun berusaha mencari di mana keberadaan arwah Natri sebenarnya. Sampai pada akhirnya, Tan menyadari kalau selama ini arwah Natri berada tepat di belakangnya. Itulah mengapa ia selalu merasa sakit di bagian belakang kepala.
Di saat terkejut itulah, Natri tiba-tiba menutup mata Tan hingga ia tak bisa melihat apa-apa, lalu secara tak sengaja terjatuh dari balkon apartemen. Di akhir cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, Jin mendatangi Tan yang ternyata masih hidup. Namun sayangnya, kini dia berada di rumah sakit jiwa dan akan terus diikuti oleh arwah Natri hingga ajal menjemputnya. Begitulah akhir dari Shutter. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.